Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indra Lila Afriani, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Trenggalek, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 di bab 3, yaitu dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Dari judulnya saja nih ya anak-anak ya, etika dalam bergaul dan berkomunikasi sudah diatur oleh agama kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang baik dalam beretika di dalam pergaulan kita sehari-hari, dan bagaimana cara kita berkomunikasi secara Islami. Nah, kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial yang kita saling berhubungan satu sama lain, kita dengan yang lainnya, kita dengan yang lebih tua, kita yang umurannya sebaya, dan kita yang bagaimana beretika dengan adik-adik, dan juga bagaimana beretika dengan lawan jenis kita. Nah, tapi sebelumnya gimana nih kabarnya semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kesempatan kita untuk selalu menjadi hamba-Nya yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun kepada yang lainnya. Nah, kira-kira apa saja ya beretika dalam bergaul dan berkomunikasi Islami? Tujuan pembelajarannya pada pelajaran kali ini adalah, setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak, diharapkan anak-anak mampu untuk mendeskripsikan pengertiannya, apa itu etika, pergaulan, dan berkomunikasi secara Islami. Kemudian jenis etika pergaulan dan komunikasi Islam itu seperti apa saja. Kemudian mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat karya berupa konten atau postingan atau komentar di media sosial terkait dengan etika pergaulan dan berkomunikasi Islami. Sehingga meyakini bahwa etika pergaulan ini adalah sangat penting anak-anak dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menciptakan suasana kehidupan kita yang dinamis, harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sudah memahami nggih apa tujuan pembelajaran kita? Kita kemudian melanjutkan ke jenis-jenis atau pada siapa saja kita beretika dan kita bergaul, menjaga akhlak kita untuk bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, nyaman, aman, dan tentram. Di sini bisa kita lihat bersama-sama anak-anak, bisa bagaimana bergaul dengan teman sebaya, kemudian bagaimana bergaul dengan yang lebih tua usianya daripada kita, kemudian bergaul dengan yang lebih muda, adik-adik kita, dan juga bergaul dengan lawan jenis kita. Semuanya sudah diatur ya anak-anak ya, karena semuanya juga harus memiliki tatanan aturan yang pasti, sehingga bisa tercipta kehidupan itu yang baik, kemudian selaras, dan aman, tentram, menyenangkan. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada pantun. Kita berpantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakep untuk setiap baitnya. Ibadah haji perintah agama. Jangan lupa berdoa untuk bangsa. Keluarga senang bertata krama, masyarakat aman, nyaman, dan sentosa. Mari pergi ke kantor memakai dasi. Laksanakan ibadah, jangan berhenti. Pelajar, hati-hati berkomunikasi
masa depan kalian sedang menanti. Dahulukan sholat, tinggalkan makanan. Ajak kawan-kawan segera sembahyang. Kalau weanan, jagalah kesopanan, berilaku sopan, kan disayang orang. Itu tadi pantun Islami anak-anak yang menginspirasi kita untuk senantiasa bertata krama yang baik, berhati-hati dalam berkomunikasi, dan juga menjaga kesopanan kita. Kita melanjutkannya ke ini ada hadis dari riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Seni untuk kita beretika dan bergaul, berkomunikasi kepada sesama itu juga termasuk hal-hal yang indah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud ini, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sehingga kita sebagai hambanya juga senantiasa patuh taat kepada perintah Allah, bahwa Allah itu maha indah. Kita sebagai hambanya juga mengikuti dan mengenangi keindahan-keindahan itu. Generasi muslim, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman itu tercermin dari akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang disayangkan anak-anak ya, di sekitar kita itu, di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman-zaman kita itu mereka masih minim sekali untuk menjaga sikap, atau mungkin ketidaktahuan mereka karena kurang belajarnya mereka terkait dengan bagaimana beretika, bergaul, dan menjaga komunikasi secara Islam. Anak-anak, nanti kita akan bahas juga bagaimana sih caranya menjadi generasi muslim yang berakhlak mulia, yang mereka semangat untuk menjadi bermanfaat. Ada yang pertama di sini anak-anak bisa kita lihat semuanya ya, etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-ayat, yang artinya teman-teman semuanya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, lita'arafu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini kita bisa memahami, anak-anak bisa melihat dari ayat Quran Surah Al-Hujurat ini bahwa mendorong kita sebagai umat manusia untuk saling mengenal di tengah keragaman dan perbedaan suku, bangsa, bahasa di daerah kita, bahasa-bahasa daerah kita juga berbeda gitu ya. Tapi kita didorong untuk saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. No love before meeting. Maka kalian harus saling mengenal, saling mengetahui, sehingga kita ada ikatan untuk bisa saling menyayangi, kemudian saling memiliki rasa untuk beretika dan bergaul dan juga berkomunikasi yang baik.
Nah, kemudian anak-anak, bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa berperilaku baik kepada siapa saja ya. Kita harus bergaul dan menjaga etika kita. Yang pertama adalah etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam lingkungan sehari-hari tentu anak-anak akan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, seperti ibu, bapak, kakek, nenek, paman. Atau ketika kita di sekolah, anak-anak ada bapak ibu guru, ada bapak ibu kepala sekolah, ada tukang kebersihan, ada teman-teman, ada adik kelas. Kompleks ya. Di sini kita bisa belajar, tidak hanya belajar di akademik atau non-akademik, tapi dengan pergi ke sekolah, berkomunikasi dengan berbagai jenjang usia, itu juga akan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana caranya beretika yang baik ketika bergaul dan juga cara berkomunikasi yang baik. Nah, coba kita bayangkan wajah ibu, ayah, dengan tatapan matanya yang penuh cinta, ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, hingga menjadi remaja seperti ini. Kemudian bayangkan juga orang-orang yang kita sayangi, walaupun mereka jauh, tapi karena kita punya rasa, sehingga kita bisa menghormati mereka. Berterima kasih atas segala jerih payah yang sudah diberikan oleh orang tua kita, Bapak Ibu guru termasuk ya. Nah, di sini anak-anak ada hadis riwayah Abu Daud. Qala Ibnu Sarh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Sehingga Rasulullah itu sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Bahkan di menjelang beliau wafat, yang beliau ingat adalah ummati. Bagaimana umatku. Jadi saking sayangnya beliau kepada kita, semoga kita juga bisa meneladani sifat beliau yang saling menyayangi, yang menyayangi itu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagaimana sih anak-anak ajaran Islam terkait etika bergaulan dengan yang lebih tua? Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya, menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati. Ini PR sekali ya untuk kita ya. Kadang ketika emosi kita tidak sengaja ucapannya kasar gitu ya. Hanya harus bagaimana bisa mengendalikan emosi. Kemudian bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. Bersikap rendah hati, bersyukur atas kebaikan mereka telah merawat dan membesarkan kita. Kemudian menghormatinya dengan tulus, mendengarkan dan mengikuti nasihatnya, mencontoh perilaku baik dari mereka, mendoakan mereka terutama orang tua dan saudara-saudara tua kita, menjenguk merawat orang tua yang sakit, kemudian mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau bertemu. Yang tertulis ini tidak selalu mudah kita lakukan, tapi seharusnya kita paham anak-anak. PR kita ada terus mencoba untuk menjadi baik. Sekarang belum berhasil, kita coba lagi. Sekarang kita sengaja atau tidak menyakiti hati mereka, segeralah minta maaf, gitu ya. Selanjutnya, ada etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, sebagai makhluk sosial anak-anak, tentunya kalian juga melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, bahkan ketika kita berada di sekolah, gitu ya. Bagaimana sih anak-anak beberapa hal yang harus atau yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman adalah satu, tetap mengucapkan salam apabila bertemu, gak usah gengsi ya, meskipun teman sendiri gitu.
mengucapkan salam untuk saling mendoakan keselamatan masing-masing, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Ya, kemudian saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjaga dan memberikan nasihat, saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan, saling menghormati, menghargai, saling mengajak melakukan kebaikan, menjaga keharmonisan hubungan teman. Ya, biasanya kalau teman itu kan kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Kita hargai saja. Kalau yang tidak cocok, tetap kita hargai anak-anak. Berarti tidak usah memaksa mereka untuk mengikuti kita karena ketidakcocokan, tapi kita menghargai mereka. Kita saling mengingatkan ketika teman atau saudara sebaya gitu ya melakukan hal-hal yang kurang baik, kita harus saling memberikan nasihat. Iya anak-anak ya. Intinya semua hal ini harus dicoba. Banyak sekali anak-anak sampai 15 itu menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran, tidak menghina, meremehkan, bullying apalagi ya. Kemudian mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham, bukan malah bersorak-sorak untuk siapa yang menang, tidak boleh ya. Menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan, menjenguk teman ketika sakit, mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan. Kemudian selanjutnya ada etika pergaulan dengan yang lebih muda. Intinya kita menyayangi mereka sama ya, seperti beberapa hal yang sudah disebutkan tadi. Kalau yang lebih muda kita cenderung menyayangi. Coba kita baca ini ada apa saja ya. Nah, yang pertama bersikap penuh kasih sayang, memberikan keteladanan pada mereka, berkata dengan santun meskipun mereka usianya lebih kecil ya, lebih muda daripada kita, tapi bertutur kata harus dengan santun dan tidak berkata kasar, karena kita adalah memberikan teladan kepada adik-adik kita. Tidak melakukan perundungan atau bullying. Ini apalagi nih anak-anak ini ya. Kemudian selanjutnya memanggil dengan panggilan yang sopan, tidak menghina, tidak meremehkan dan tidak menyakiti, tidak menyuruh yang kurang wajar kepada mereka. Kemudian memberikan nasihat dengan ramah, menolong jika dibutuhkan, dan bersabar menghadapi adik-adik ya. Sabar kalau misalnya mereka agak bandel, kita juga harus sabar. Gitu. Selanjutnya adalah etika pergaulan kita dengan lawan jenis. Ini anak-anak yang sedang marah gitu ya. Sekarang itu pergaulan itu anak-anak itu kayak bebas gitu ya. Jadi bagaimana sih etika pergaulan kita dengan lawan jenis? Yang pertama, menghindari berdua-duaan dengan lawan jenis. Karena yang ketiga adalah setan ya. Siapa setan itu? Tidak terlihat, tapi bisa jadi itu diri kita sendiri ya. Jadi menghindari berdua-duaan. Karena kenapa kok ajaran Islam tidak melarang bergaul, tidak melarang ya bergaul dengan lawan jenis, namun perlu kehati-hatian dan kewaspadaan anak-anak. Nah kita manusia biasa yang hilaf gitu ya, kadang kalau misalnya sedang senang gitu hilaf. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berhati-hati. Nah di sini ada hadis riwayat Bukhari Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahram. Janganlah seseorang laki-laki atau laki-laki itu berkhulwat atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Intinya tidak boleh dibuat-buatkan. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, menjaga pandangan anak-anak. Kemudian menghindari tempat-tempat yang sepi, seperti yang disebutkan yang pertama tadi ya, tidak berduaan dan menghindari tempat-tempat yang sepi. Menjaga batas intensitas komunikasi, ada batasannya, nggak usah lost gitu, bahasnya itu yang penting-penting aja. Ketika kita belajar bersama berkelompok, nah itu tetap di jalurnya gitu, tetap jalurnya belajar gitu ya. Kemudian meminta izin kepada orang tua. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Ya. Selanjutnya ada etika komunikasi yang Islami. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mengalami berselisih paham gitu ya anak-anak dengan teman, sahabat
atau bahkan orang tua kita. Mengapa demikian? Kesalahpahaman itu memang kerap terjadi saat kita melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Ya, karena mungkin cara kita berkomunikasi kurang bisa mengerti mereka, kurang bisa bagaimana melayani mereka. Ada yang lebih harusnya lembut gitu ya, atau yang bisa kita jadikan teman. Cara berkomunikasinya seperti apa? Kita yang pertama anak-anak, yakni berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan berbicara kepada orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Qulil haq walau kana murra. Gitu ya. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung ataupun melalui media sosial, harusnya kita selalu memberikan informasi yang benar. Wajtanibu qaula zur. Quran surah Al-Hajj ayat 30, dan jauhilah perkataan dusta. Kalau misalnya kalau media sosial itu kan kita tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak, maka kita seharusnya cross check dulu atau bertabayun. Kemudian yang pertama, memberikan informasi yang benar, menggunakan bahasa yang santun. Ya, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baik, santun, jelas. Baik itu berkomunikasi secara langsung atau maupun di media sosial. Bahasa yang santun itu sangat perlu agar mereka tidak salah paham. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan berkomunikasi di media sosial, ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan. Antara lain yang pertama, mulai dengan sapaan dan salam. Kemudian memperkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengan orang tersebut. Gunakan kata-kata yang tepat dan santun. Ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. Hargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan berita, gambar, foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain, walaupun hanya sekedar bercanda. Itu ada batasan anak-anak gitu. Hindari memposting atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. Di media sosial itu luar biasa ya. Kemudian akhiri dengan berterima kasih dan salam. Nah, media sosial itu kita harus bijak dan harus cerdas bermedia sosial. Selanjutnya, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ada apapun berita tentang apapun di media sosial, kita harus memberikan komentar yang baik, yang positif ya. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ingat, amanah, tanggung jawab itu berat. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, insya Allah kita akan bisa bertanggung jawab kepada orang. Nah, itu tadi anak-anak, etika pergaulan dan juga komunikasi secara islami. Semoga memberikan manfaat kepada kalian semua. Semoga materi kali ini benar-benar bisa kalian pahami, kemudian dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jaga sopan santun, jaga komunikasi, dan jaga untuk bertata krama. Nah, sebelum kita akhiri, ada lagu anak-anak untuk kalian bisa mengingat bagaimana itu etika pergaulan dan komunikasi secara islami. Ikuti bersama-sama ya. Hormati orang yang lebih tua, siap. Hargailah teman-teman sebaya, oke. Sayangilah adik-adik yang muda,
jaga etika lawan jenis kita, siap menyampaikan informasi yang benar, menggunakan bahasa yang santun, memberikan respon dengan kata baik, terakhir bertanggung jawab. Semoga bermanfaat anak-anak. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.